apa yang membuat seorang Mursid memutuskan tetap bertahan di Persebaya? Karena kan yang degradasi 2002 terus di musim 2003-nya ada di divisi 1 itu kan banyak yang pindah, tapi Mursid tetap ada di Persebaya. Ya itu tadi Mas yang saya bilang, saya kepingin mulai sampai selesai di Persebaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya apa Cak Mung? Nah kalau saya sih kalau dikatakan kecewa, kecewa sama teman-teman juga, sama pelatih, sama manajer. Kenapa tidak ada yang ngomong? Padahal situ satu tim kita. Ya. Bahkan kayaknya dosa ini saya tanggung sendirian. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsah di Oma Bal-Balan. Sore ini saya sengaja nemui Mursid Effendi, salah satu pemain yang sangat setia dengan Persebaya. Selamat sore Cak Mung. Selamat sore. Sehat selalu ini ya? Alhamdulillah, istimewa memang. Iya. Sing istimewa sing sebelahku sebenarnya. Ini lama ini nggak ketemu. Dulu waktu masih liputan Persebaya ketemu Cak Mung di edisi terakhir. Nah Cak Mung, ini ngomongkan soal Persebaya Cak Mung. Kita mulai dari ini. Tahun 2007 waktu terakhir kali Cak Mung di Persebaya. Itu kan Cak Mung keluar dari ruang kaca yang di ruang ketua itu ya. Nah saya nunggu di sofa di depan itu. Cak Mung bawa apa ya, amplop ya, terus nyamperin saya. Masih ingat peristiwa itu nggak Cak Mung? Ya insya Allah masih ingat sedikit-sedikit. Mungkin amplop itu kalau isi uang bagus. Isinya apa? Kayaknya pemecatan waktu itu. Berarti benar saya buka di rumah lu, aku dipecat. Ya alhamdulillah. Karena saya dengan kesetiaan saya selama ini ternyata di akhir jabatan saya sebagai pemain dipecat saya. Tidak iya. Pensiun ya? Tidak pensiun, dipecat. Karena waktu itu seingat saya waktu keluar dari ruang kaca itu terus duduk sama saya di samping itu di sofa itu lemes banget. Sebenarnya apa Cak Mung pembicaraan di ruang kaca itu dan yang dirasakan Cak Mung waktu itu apa sebenarnya? Kalau lemes sih mungkin enggak ya, mungkin kecewa apa yang sudah saya berikan selama ini untuk Persebaya, dan saya juga pada saat itu nggak pernah sama sekali ditawarin klub apapun, saya nggak pernah pindah. Itu kekecewaan saya kok di akhir saya sebagai pemain, kenapa pada saat itu mungkin putaran pertama ya saya di ini. Ya, menuju putaran kedua. Dilepas dengan tidak dengan hormat kalau menurut saya. Padahal waktu itu ada niatan mengakhiri musim bermain sepak bolanya musim itu. Iya, saya pada sebelum saya masuk di Persebaya dulu saya kepingin berakhir di Persebaya memang. Kok di masa-masa saya mulai mau pensiun kok didahului dengan pemecatan saya gitu. Dan saya masih ingat Cak Mung waktu itu kan yo kelihatan banget ya raut kecewa itu. Cak Mung bilang ke saya, habis ini saya tidak kemana-mana, mungkin sudahlah berakhir. Tapi selang beberapa waktu kemudian sempat ke Persiku Kudus. Apa yang membuat Cak Mung memutuskan ke Persiku waktu itu? Satu, saya kan selama ini membina persaudaraan sama temen itu, saya yang tidak melihat nominal uang ya,
mungkin pada waktu Pak Mas Bangkit sebagai senior saya telepon bolak-balik, saya dimintai tolong untuk ke sana. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, bahwasanya saya kepingin nunjukkan bahwasanya di Persebaya ini di masa saya mau pensiun kok dipecat, saya kepingin nunjukkan. Hanya mungkin 2 sampai 3 bulan lah saya di Kudus. Setelah itu saya diajak kemana-mana sama Mas Bangkit, saya nggak mau. Sudah break, ya, nggak main bola saya lagi. Saya kepingin melihatkan bahwasanya saya di Persebaya membela mulai Persebaya itu ada di atas, turun ke kelas 1, divisi 1. Saya bukan karena saya cinta, mungkin itu cinta sama sepak bola, cinta sama Persebaya, dan saya juga memang domisili di Surabaya. Arek Surabaya asli. Dan asli. Dari Persiku waktu itu akhirnya wis break ya, kayak sudah. Habis di Persiku saya ingin menunjukkan bahwasanya saya mampu, terbukti Persiku Kudus naik ke divisi utama pada saat itu. Kan pada saat itu ada divisi 2, 1, divisi utama itu. Sebelum liga kan waktu sebelum itu. ISL. Ya, sebelum ISL. Ya. Dan waktu itu Persiku naik ke divisi utama, Persebaya malah nggak lolos ke ISL, tertahan di divisi utama kan? Ya itulah, memang Persebaya kan milik publik memang. Ya. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Iya. Ya itu dinamika di dalam kita mengikuti atau melaksanakan tugas. Apalagi di sepak bola ini kan beda kayak kita sebagai pegawai negeri. Kalau dipecat nggak mungkin dipindah. Kalau di sepak bola ini ya asal aja kalau mecat. Nah, Cak Mung, kita ngomong balik soal perjalanan awal di Persebaya. Prosesnya dulu itu Cak Mung ini sebenarnya awalnya nggak suka sepak bola ya? Bukan nggak suka. Mungkin kesempatan untuk bermain bola masih jauh waktu itu. Nah, apalagi kita sebagai remaja, mungkin di situ kan ada kenakalan remaja kan. Di balapan. Saya juga pernah ikut. Ya sekedar ikut aja, belum sampai menuju ke yang prestasi. Tuh. Nah, di tengah jalan ibu sama bapak tahu saya dideketin, terus menangis, yaitu saya mulai sebenarnya sudah bisa main bola, cuman saya waktu ketahuan itu saya kepingin ya wes aku tak melok bal-balan nih. Itu SMP atau SMA? SMA kelas 1 baru ikut klub saya. Nakal-nakali arek enom waktu main balapan. Ya kenakalan remaja lah. Iya. Kan di situ ada senang minum. Balapan liar pastilah. Kita tidak bisa menghindar dari situ. Itu memang sudah terbentuk karakteristik kita. Semua bisa ngalamin. Kecuali 1-2 anak aja mungkin orang tuanya mampu, nggak tahu mampu ininya materi atau ini, ada yang mampu dalam bidang untuk membuat anak itu bagus. Berarti baru benar-benar serius di sepak bola itu SMA itu ya? SMA baru ngikutin klub. Kebetulan waktu itu Putra Gelora 79. Ya. Nah, setelah itu saya tahun 88 kalau nggak salah, 89 saya mau diajak almarhum Sinyo Hartono itu ke Gelora Dewata. Pada waktu masih usia 16-17 mungkin. Saya nggak mau karena waktu itu ikut klub saya juga latihan cuma seminggu 2 kali. Karena itu ya masih sekolah kan waktu itu. Waktu peralihan Putra Gelora dibawa Pak Meslan ke Bali jadi Gelora Dewata itu Cak? Iya, saya diajak waktu itu untuk masuk skuad tim Galatama. Cuman saya nggak mau karena saya masih sekolah. Nah, habis itu vakum lagi, kelas 3 mungkin saya vakum.
Setelah lulus juga masih ini masih seneng balapan saya waktu itu, masih ya ikut bola juga seneng balapan. Mulai aktif lagi mungkin kuliah masuk ke semester 3 mungkin itu, di situ ada seleksi Persebaya U21. Berarti sekitar 92. 91 92 itu seleksi Persebaya U21, dan alhamdulillah kebetulan waktu itu Persebaya juara. Ada turnamen Piala Menpora waktu itu. Terus yang kedua juga gitu, langsung ikut seleksi Persebaya Senior 93 sama waktu itu sama Pak Bangkit, sama Pak Muharom, yang senior saya barusan masuk. Edisi 92-93 Cak Mung? 93-94. Berarti yang ada ini ya, ada Nurul Huda itu ya, Agus Winarno ya, Wenedi itu kan waktu itu ada Suara dan Boyo waktu itu masih perserikatan terakhir. Iya, perserikatan. Udah masuk sebenarnya. Nah, kebetulan mau memasuki kompetisi, saya sakit, saya cedera waktu itu, dan akhirnya nggak dibawa dan tidak masuk seleksi. Sebenarnya sudah masuk, sudah masuk. Nah, kebetulan tahun berikutnya masuk kompetisi Liga Indonesia pertama itu ya. Pertama dibawa Pak almarhum Pak Mudayat. Dan alhamdulillah pada saat itu pertama kali sebagai pemain inti waktu itu. Istimewa Mursid Effendi. Tahun pertama main langsung pemain inti, Mbok. Alhamdulillah. Berarti Purni masuk Persebayanya setelah cedera, nggak terbawa di musim 93-94 itu tadi, berarti ya. Liga Indonesia pertama 94-95 itu ya. Sampai 2007 ya, 2007-2008 ya. Apa yang membuat seorang Mursid Effendi sangat mencintai Persebaya? Ya mungkin saya pada waktu kecil memang lihat Persebaya itu kan sesuatu kebanggaan, apalagi di mana-mana banyak orang yang dengar radio di saat Persebaya main. Dulu ada Niak Mitra, yang notabene semualah di jalan, di warung kok saya terpanggil atau istilahnya itu seneng gitu loh. Wah, masa sih aku kepingin lah, masa nggak bisa main, masa nggak bisa masuk Persebaya. Itu sudah ada tantangan sendiri, sudah ada angan-angan kalau bisa masuk Persebaya, masuk gak digaji loh, gak popo. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, saya juga pertama memang nggak permasalahkan gitu gaji dan kontrak sih. Memang saya paling lama di Persebaya, paling senior di Persebaya pada saat itu, gaji ya masih kalah sama teman-teman lain. Waktu edisi terakhir itu ya? Ya yang habis juara 2003-2004. Oh iya ya. Nah, kan masih ya istilahnya pemain yang masih 100% lah, saya punya kekuatan, punya ini semuanya masih ada. Tapi ya gajiku ya sama teman-teman, bahkan di bawahnya saya. Ini Cak Mung kan istimewa ya. Juara musim 96-97, juara musim 2004, 2003 Divisi 1, 2006 Divisi 1. Iya, 2003-2004. Iya. Kompetisi Liga. Waktu ini Cak Mung, kalau juara itu kan wis luar biasa, umum lah ya. Senenge gak karu-karuan. Tapi ketika Persebaya degradasi di akhir musim 2002, terus akhirnya 2003 ada di Divisi 1 ya. Terus musim 2005 ketika Persebaya mundur dari 8 besar di Senayan, musim 2006-nya ada di Divisi 1. Apa yang membuat seorang Mursid memutuskan tetap bertahan di Persebaya? Karena kan yang degradasi 2002 terus di musim 2003-nya ada di Divisi 1 itu kan banyak yang pindah, tapi Mursid tetap ada di Persebaya. Ya itu tadi Mas yang saya bilang, saya kepingin
mulai sampai selesai di Persebaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tim Persebaya ini kalau menurut saya pribadi yang selama ini saya ikutin, mungkin nggak ada duanya. Karena satu, ada di kota Surabaya. Notabene kota Surabaya ini kota besar. Yeah. Kedua, fanatisme penonton. Finansial, saya yakin nggak kalah sama tim-tim lain. Yeah. Kotanya juga, kalau menurut saya istimewa. Nggak kayak kota yang selama ini ya saya nggak nyebut ya, mungkin semau gue ada. Artinya ya cepek. Kalau di Surabaya ini enggak. Itu yang membuat saya selama merasa saya ini ya kalau dikatakan berdosa ya berdosa. Masa Persebaya iki mudhun nanggone divisi 1 aku melayu. Kasarannya gitu. Sedangkan pada saat Persebaya ini turun, saya ada di situ. Saya kepingin mengembalikan lagi Persebaya untuk naik ke divisi utama. Itu yang satu. Yang kedua, mungkin saya waktu itu ditawari klub-klub kayak PSM, pernah Arema juga, pernah Persija, saya nggak mau. Karena hati ini neng Surabaya. Itu yang satu. Yang kedua, yaitu tadi saya merasa punya utang. Saya kepingin membalas, saya kepingin, ayo Persebaya ini kepingin naik lagi. Itu yang pada saat ini juga saya juga kepingin ya pegang Persebaya, tapi dengan prestasi dulu saya maunya masuk ke sana. Itu yang membuat seorang Mursyid Effendi nggak bisa jauh dari Persebaya. Cak Mung, perjalanan sepak bola Cak Mung ini juga kan penuh lika-liku lah. Selain itu tadi merasa berdosa di Persebaya karena Persebaya sempat degradasi dan tetap bertahan karena ingin menaikkan. Hal yang lainnya yang juga publik nggak bisa lupakan dari sosok Mursyid Effendi kan waktu di tim nasional itu, kejadian 98 itu. Ngerasakan kejadian itu sampai sekarang itu ya apa Cak Mung? Nah, kalau saya sih kalau dikatakan kecewa sama teman-teman juga, sama pelatih, sama manajer. Kenapa tidak ada yang ngomong? Padahal situ satu tim kita. Bahkan kayaknya dosa ini saya tanggung sendirian. Padahal di situ kan tim. Gimana sih namanya tim? Saya juga pasukan, ya kan? Saya juga pasukan. Pada saat itu juga sudah ngomong semuanya apa adanya, bla bla bla, semuanya lah. Ya akhirnya ya kayak gini aja. Tapi nggak apa-apa. Dan saya alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini saya masih banyak yang senang saya juga, banyak yang mengenang saya juga. Di saat memang nggak tahu saya, memang kecewa, bla bla bla. Setelah deket sama saya ngomong, akhirnya sudah beda jawabannya. Termasuk tadi ketemu Mas Yusuf pas latihan di sana. Saya juga ngomong, ini loh kunci saksi hidup juga. Oh iya. Kayak yang tepuk tangan ya. Mas Yusuf Eko Dono ya. Mas Bejo juga gitu, saksi hidup semua. Dan itu nggak pernah ngomong sama sekali. Haji Santoso sebagai kapten tim. Ya kan. Dan semua tahu. Kan nggak apa-apa, memang ini saya yang mengeksekusi ya intinya. Cuman di situ kalau nggak ada perintah, saya nggak berani. Oh iya, ini pernah saya tulis 2 kali nih, ya Cak Mung ya. Karena dulu Cak Mung beberapa kali cerita sama saya. Kan nggak ada jawaban kan selama ini. Nggak ada dari ini federasi kita juga nggak ada tindakan, ya kan? Yang dikorbankan kan akhirnya sosok Mursyid Effendi sendiri. Ya nggak apa-apa, saya seneng kok. Terima. Ini memang rezeki saya. Kan itu. Iya rezeki. Kalau saya rezeki. Meskipun itu hal buruk ya. Loh iya, rezeki saya. Nah, terima saja. Karena apa? Di situ ada sesuatu yang orang pasti ngolokin saya, monggo. Pasti ada yang banyak yang ngolokin saya, monggo. Karena yang
eksekutornya waktu itu memang saya Mursyid. memang gitu loh. Padahal sejatinya eksekutornya bukan Mursyid Effendi. Bukan, ya tahu sendirilah. Teman yang dari Sono ya. nah, itu kalau memang ayo nggak apa-apa ngomong sama saya. Sejatinya sebelum pertandingan itu kondisinya seperti apa sih Cak Mung? Ya nggak usah dijelasin lah Mas Wim, cuman semua kan sudah tahu, masa melakukan hal kayak gitu tepuk tangan di tengah lapangan, ketawa-ketawa. Sudah bukan rahasia umum lagi itu. Bahwa itu perintah dari Dan pelatih pada saat itu, manajer juga ngamuk nang aku. Ya kan? Malah ngomong kalau itu tanggung jawab saya, oke. Saya tenang aja, saya memang eksekutor saya. Tapi ya bukan mutlak saya semua kan. Ya. Saya ini pasukan. Apa sih pasukan ini? Kon gelundung ya gelundung, ya kan? Tapi Cak Mung ya belum pernah, mungkin antara Cak Mung dan saya beberapa kali cerita yang belum diketahui publik ini, apa sebenarnya yang terfikirkan Cak Mung ketika nerima bola itu terus akhirnya nendang itu? Tidak ada sih, tapi saya pada saat itu mungkin lihat sendirilah di televisi situ kan, Aji Santoso masa main kayak gitu, passing ke belakang ke saya, kan sudah ada instruksi semua. Dan masuknya Aji Santoso itu kan menit keberapa itu, babak kedua ada instruksi, udah ya oke. Tuh. Nah, ketika pulang itu tahu akhirnya itu menjadi seolah-olah dosa sendiri Cak Mung. Yang dirasakan Cak Mung untuk menjelaskan karena penjelasan terberat pasti ke keluarga. Apa yang dijelaskan Cak Mung ke keluarga waktu itu? Ya insya Allah keluarga saya nerima waktu itu kok. Apa yang saya lakukan, apa yang saya ini, insya Allah kedua orang tua saya tahu. Karena Cak Mung ngomong terbuka ke orang tua ya? Nggak ke orang tua aja, semua saya terbuka. Gitu loh. Saya cuman menjaga pada saat itu, memang kasihan juga sih sama orang tua saya, tapi ya mau nggak mau yang sudah terjadi ya ayo kita hadapin itu. Tapi akhirnya sekarang menarik ketika dulu saya sempat nulis dosa bersama itu dipikul sendiri seumur hidup. Akhirnya setelah ada tulisan itu, wah kita ketemu seseorang itu ya. Terus akhirnya Cak Mung bisa ambil lisensi C dan akhirnya sekarang sudah lisensi B ya, AFC ya? B, AFC. Prosesnya dapatkan itu gimana dulu Cak Mung? Ya, saya juga nggak tahu. Saya itu nggak pernah dikasih sanksi dari FIFA, AFC, PSSI. Kok tiba-tiba saya tidak boleh main? Nggak ada sampai detik ini loh, saya nggak pernah nerima suratnya ya? Pernah. Dan mungkin atas bantuan sampean waktu itu, iso ya Pak Dewi. saya ditemukan sama Pak Joko Driono. Ya, ketemu teman saya Kentarto, ya, ditemukan sama temennya Pak Joko Driono, kan itu prosesnya itu. Jadi semua berkaitan, ya alhamdulillah Gusti Allah gak sawe katanya gitu. Ya. Akhirnya sekarang lisensi B ya? Alhamdulillah, saya sampai B, begitu juga saya C sampai B, C ke B juga cepat prosesnya. Ya mungkin ya itulah perjalanan hidup saya. Masa dapat nggak enak aja kita namakan musibah, semua tak anggap rezeki kalau saya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya juga ya gini-gini aja sudah. Iya. Nah Cak Mung sekarang aktivitas apa? Karena kan setahu saya di rumah di Benowo Surabaya itu ada futsal ya, ada bulu tangkis, ada gor ya, gor futsal, gor bulu tangkis, ada kolam renang. Masih mengelola itu semua? Ya wis sepi kena corona iki. Iya, kalau pegawai negeri enak stabil. Iya, kalau kita mah tek lama-lama ini. Asik kan ya? Asik. Kalau harapan kedepannya nih Cak Mung, kan sekarang sudah pegang lisensi B. Kedepannya apa yang mau dikejar Cak Mung?
Tentunya kalau lisensi jelas kan ngejar. Soal klub, melatih di klub. Ya saya step by step kalau bisa Mas. Kalau memang nggak bisa ya apa boleh buat. Ini juga rezeki juga buat saya. Saya juga pegang tim di junior di ini juga banyak prestasi juga. Tapi itu kembali lagi ya saya nggak bisa kan, biasanya kalau ada prestasi ya siapa yang mau saya akan jalankan. Siap ya. Ini obrolannya menarik sekali bersama Mursyid Effendi, sosok istimewa. Ya. Mungkin itu dulu Cak Mung, ngobrolan sama Siap. Cak Mung. Nanti kalau ada sesuatu lagi di lain kesempatan kita ngobrol lagi. Itu dulu kawan-kawan, obrolan bersama Mursyid Effendi, cerita tentang kesetiaannya bersama Persebaya, juga apa yang terjadi dengan gol bunuh diri di Vietnam ini Cak Mung ya, di Ho Chi Minh City. Itu kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Omah Bal-Balan. Selamat sore Cak Mung. Selamat sore. Matur suwun sangat. Selamat sore.